Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan makalah tentang sifat umum aktivitas manusia. Yang mana kelompok pertama ini nanti akan membahas tentang pengertian kognisi, pengertian afeksi, ruang lingkup kognisi, macam-macamnya kognisi, serta hubungan antara kognisi dan afeksi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kognisi. Nah, kognisi ini adalah suatu proses atau upaya manusia dalam mengenal berbagai macam stimulus ataupun informasi yang masuk ke dalam alat inderanya. Yang di situ nanti akan menyimpan, menghubung-hubungkan, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah berdasarkan stimulus yang masuk di dalam manusia tadi. Kemudian, macam-macam atau gejala dari pengenalan kognisi ini adalah adanya penginderaan dan persepsi, asosiasi, memori, berpikir, dan inteligensi. Ruang lingkup psikologi kognitif. Ruang lingkup psikologi kognitif cukup luas. Psikologi kognitif dapat tergambar dari pendapat-pendapat berikut ini. Pertama, psikologi kognitif mempelajari antara lain persepsi, ingatan, perhatian, rekognisi pola, pemecahan masalah, psikologi bahasa, dan perkembangan kognitif. Menurut Neisser 1976. Kedua, semua orang yang tertarik dengan persepsi, belajar, ingatan, bahasa, pembentukan konsep, pemecahan masalah, atau berpikir menjuluki diri mereka sendiri sebagai psikologi. Menurut Eichel 1984. Ketiga, psikologi kognitif mempelajari dasar biologis kognisi, kesadaran persepsi, memori, imagery mental, bahasa pemecahan masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, penalaran, perkembangan kognitif sepanjang hidup, inteligensi manusia, inteligensi artifisial, serta sejumlah aspek pikiran manusia menurut Sternberg 1999. Yang selanjutnya adalah macam-macam gejala pengenalan atau kognisi. Yang pertama, penginderaan atau persepsi. Secara etimologis, persepsi dalam bahasa Inggris berarti perception, dari bahasa Latin perceptio atau perceptio, yang artinya menerima dan mengambil. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau yang disebut juga sebagai sensoris. Yang kedua adalah asosiasi. Asosiasi adalah suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Dalam proses ini dinyatakan bahwa dalam kejiwaan yang penting adalah terjadinya, tersimpannya, dan bekerjanya tanggapan-tanggapan. Proses berpikir asosiasi ini mempunyai 4 jenis, yaitu asosiasi bebas, terkontrol, melamun, dan mimpi. Yang pertama, asosiasi bebas, yaitu ide yang akan menimbulkan ide lainnya. Bisa berupa apa saja tanpa ada batasannya. Yang kedua adalah asosiasi terkontrol, yaitu suatu ide tertentu yang akan menimbulkan ide lainnya dalam batasan-batasan tertentu juga. Yang ketiga adalah melamun, yaitu menghayal bebas sebebas-bebasnya tanpa batas, juga mengenai hal-hal yang tidak realistis. Yang keempat adalah mimpi, yaitu ide-ide tentang berbagai hal yang timbul secara tidak sadar pada saat tidur. Selanjutnya adalah memori. Memori merupakan, menurut para ahli, memandang bahwa memori sebagai hubungan antara dalam diri manusia untuk mengingat, menyimpan, dan pernah hidup akan seluruhnya berada dalam memori dan dapat dibangkitkan kembali secara utuh. Seringkali ada hal-hal yang tidak diingat ketika kita berbicara tentang memori. Yang selanjutnya adalah metode eksperimen ingatan. Jadi dibedakan menjadi 4, yaitu metode dengan melihat waktu atau usaha belajar, atau yang biasa disebut the learning time method. Yang kedua adalah metode pelatihan ulang. Ketiga adalah metode rebuilding. Yang keempat adalah prosedur recursion yang biasa digunakan untuk mendapat bentuk dengan pengenalan kembali. Yang selanjutnya adalah berpikir, yang merupakan berbagai kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Fungsi berpikir adalah untuk memecahkan masalah atau persoalan, atau yang bisa disebut sebagai problem solving. Yang keempat, inteligensia, yang merupakan salah satu faktor menentukan cepat atau lambatnya seorang dalam memecahkan masalah.
Inteligensia berarti menghubungkan atau menyatukan antara satu dengan yang lainnya. Definisi inteligensia sendiri menurut para ahli diartikan sebagai kesanggupan jiwa untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan dan ketepatan terhadap keadaan yang baru. Yang dapat disimpulkan bahwa inteligensia ini menitik beratkan terhadap penyesuaian terhadap persoalan yang akan dihadapi oleh individu. Selanjutnya yaitu pengertian afeksi menurut beberapa tokoh, yaitu yang pertama menurut Sachs, kebutuhan afeksi atau kasih sayang merupakan kebutuhan untuk mengembangkan emosional dengan orang lain. Prinsip dasar afeksi adalah perasaan untuk disukai dan dicintai. Yang kedua, menurut Kornberg dalam Dirgaguna Rasa, kebutuhan afeksi merupakan kebutuhan di mana seseorang ingin memperoleh respon atau perlakuan hangat dari orang lain, misalnya orang tua, guru, atau teman-teman. Yang ketiga yakni menurut Maslow, afeksi diartikan sebagai kebutuhan akan dicintai atau kasih sayang. Maksudnya, kebutuhan untuk dimengerti secara mendalam yang di dalamnya ada unsur memberi dan menerima. Menurut Maslow, apabila kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Berdasarkan pengertian kebutuhan afeksi dari beberapa tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan afeksi yaitu kebutuhan untuk dicintai dan disukai dengan mengembangkan hubungan emosi terhadap orang lain yang di dalamnya terdapat perhatian, rasa hormat, tanggung jawab, serta pemahaman. Gabungan aspek persepsi dan komponen membaca kontekstual aspek kognisi dalam aspek afeksi terkait aspek kognisi membuat keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, bekerja sama, berpikir kritis, kreatif, membantu individu untuk